Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Mantika Sleman, yang terhormat Bapak Ahmad Mustaqim SAGMA, yang kami hormati narasumber kegiatan pada siang hari ini, Ibu Faila Sufa SAG MPDI, Ketua atau Kepala BK Mantika Sleman Yogyakarta, yang kami hormati segenap wali kelas 12 Mantika Sleman Yogyakarta, dan tak lupa kami juga aturkan terima kasih kepada seluruh peserta Zoom meeting pada siang hari ini, wabil khusus kepada Bapak, Ibu, orang tua atau wali siswa kelas 12. Puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izinnya semata siang hari ini kita bisa bersua walaupun secara virtual di room meeting Mantika Sleman ini. Mudah-mudahan walaupun virtual, insya Allah tidak menambah, tidak mengurangi, maksud kami, tidak mengurangi uhwah di antara kita sekalian, juga tidak mengurangi berhasilnya acara atau kegiatan yang kita selenggarakan pada siang hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah meridhoi acara kita hari ini, dan nantinya siswa-siswi kita kelas 12, putra-putri Bapak Ibu, semuanya sukses UTBK, sukses perguruan tinggi negeri, seperti yang diharapkan para siswa dan kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersama keluarga kita tercinta kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Tak lupa untuk selanjutnya kami menyapa Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini. Alhamdulillah sekarang sudah ada 127 partisipan. Kami sapa selamat siang semuanya. Salam sehat. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Mantika Sleman, wabil khusus keluarga besar Bapak Ibu wali siswa kelas 12 hari ini dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Amin. Ya, mudah-mudahan juga dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bahagia bersama keluarga. Tak lupa juga saya selaku Satgas Covid nih di Mantika Sleman. Mari kami mengajak bersama-sama untuk mentaati prokes, protokol kesehatan untuk memutus rantai laju penyebaran virus corona 19. Mari kita terapkan 5M, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama tentu adalah memakai masker dengan baik dan benar. Mohon maaf saya tidak pakai masker ini. Cuman saya di ruangan sendiri. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sampai bersih, dibiasakan, dirutinkan. Yang ketiga, kemudian menjaga jarak aman, social distancing-nya minimal 1,5 meter. Gitu, kemudian M yang berikutnya adalah menjauhi kerumunan. Nah ini yang agak sulit nih. Tapi kalau kerumunan di Zoom meeting ini nggak apa-apa, ini dekat-dekat tapi nggak apa-apa. Menjauhi kerumunan, menghindarinya. Yang kelima, M yang kelima adalah mengurangi mobilitas Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau tidak perlu keluar rumah,
ya tetap di rumah saja. Insya Allah stay home lebih aman. Tapi kalau memang harus keluar rumah untuk menjemput rezeki Allah, ya tetap prokesnya dilaksanakan. Selain 5M, saya mengajak Bapak Ibu sekalian doa. Nah, ini doa ini penting Bapak Ibu ya. Doa seperti yang kita pahami, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa yang saya maksud juga ada artinya, Bapak dan Ibu sekalian. Satunya D. D itu DD bahasa Jawanya, berjemur dengan sinar matahari barang 10 atau 15 menit setiap hari. Lalu O, O-nya itu olahraga Bapak Ibu. Monggo tetap olahraga ya sampai lumayan kemeringat gitu sehari sekali gitu. Bisa pagi, bisa sore. Lalu A, A-nya monggo tetap asupan makan minum yang bergizi dan bervitamin. Nah, itu ikhtiar kita. Okay? Laksanakan 5M dan doa. Fa insyaallah kita akan dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu iklan kami dari Mantika untuk kita semua yang ada di Zoom ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita sekeluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tak terasa nggih Bapak Ibu, hampir setahun ini siswa kita ini dalam kondisi pembelajaran daring di Mantika Sleman. Tentu banyak plus dan minusnya Bapak dan Ibu. Kami yang jadi guru di sini juga mengalami sama, ada plus dan minusnya. Kangen dengan para siswa, bagaimana kami bisa bersama mereka di kelas, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, bisa mengajarkan karakter dan seterusnya. Aduh, kangen dengan suasana itu. Tentu para siswa juga kangen. Bapak Ibu yang di rumah juga mendampingi para siswanya. Kalau saya positif thinking lah, karena kelas 12 Bapak Ibu tetap masih bersemangat mendampingi putra-putrinya di kelas 12 untuk belajar. Hari ini Bapak Ibu, kita akan sosialisasi ini dari Mantika. Ada dua hal yang kita sosialisasikan. Yang pertama terkait dengan ikhtiar. Ikhtiar bersama ya Bapak Ibu. Ikhtiar kita dari keluarga besar Mantika Sleman. Ikhtiar Bapak Ibu wali siswa di rumah. Juga yang gak kalah penting adalah ikhtiar siswa sendiri. Ikhtiarnya putra-putri Bapak Ibu sendiri. Ikhtiar untuk apa? Untuk meraih sukses, meraih atau bisa kuliah di perguruan tinggi negeri di Indonesia, syukur di luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua tentu juga kita ingin sukses ujian akhir madrasah. Jadi dua hal ini nanti akan kita sosialisasikan terkait dengan sukses perguruan tinggi negeri dan sukses ujian akhir di madrasah. Sudah hadir insya Allah di forum ini Bapak Ibu narasumber. Nanti ada Kepala BK, Bimbingan Karir atau Bimbingan Konseling dari Mantika Sleman. Juga nanti akan disosialisasikan tentang ujiannya oleh Wakil Kepala Urusan Kurikulum di Mantika Sleman ini. Acara secara simpel Bapak Ibu, kita akan buka dengan basmalah nanti, lalu kemudian sambutan sekaligus pengarahan dan motivasi dari Bapak Kepala Madrasah. Kemudian yang ketiga nanti langsung sosialisasi sukses perguruan tinggi negeri. Yang keempat nanti sosialisasi ujian akhir madrasah. Dan acara yang kelima tentu lain-lain. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa menyiapkan dari sekarang. Di ruang chat itu bisa mengirim pertanyaan atau minta informasi terkait dengan putra-putrinya. Disilahkan. Nanti kita baca, kita berikan tanggapan semampu kita insya Allah. Oke, tentu karena di sini juga sudah ada wali kelas, Bapak Ibu, wali kelas dan wali orang tua, silakan saling berkomunikasi demi sukses bersama putra-putri kita sekalian. Acara yang terakhir tentu penutup nanti Bapak Ibu sekalian. Baik, alhamdulillah sudah 142 peserta. Mari dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, acara siang hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca bacaan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekali lagi mohon maaf kepada seluruh peserta. Dimohon untuk memute sound
atau mematikan sound lebih dahulu ketika paparan kita berikan agar suasananya nyaman dan kondusif. Baik, untuk selanjutnya mari kita bersama-sama dengarkan sambutan sekaligus arahan dan motivasi dari Bapak Kepala Mantika Sleman. Untuk itu pada yang terhormat Bapak Ahmad Mustaqim SAGMA, waktu secukupnya dihaturkan. Monggo. Terima kasih Pak Muharram selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, yang saya hormati Ibu Koordinator BK yang akan menyampaikan materi pada pertemuan kali ini, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 12 baik program IPA, IPS maupun PK. Yang saya hormati juga Bapak Ibu wali kelas dan Bapak Ibu guru yang mengikuti acara Zoom meeting ini. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu bermuwajahah via Zoom meeting ini dalam rangka untuk sosialisasi terkait dengan kelas 12 masuk ke perguruan tinggi dan sosialisasi ujian madrasah dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa hal perlu kita sampaikan bahwa jumlah kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021 ini sebanyak awalnya sebanyak 277. Namun demikian yang terdiri dari IPA 151, IPS 99, kemudian PK 27. Namun demikian, kemudian detik ini yang masih terdaftar adalah 276. Berarti ada satu yang tidak masuk. Nah ini Bapak Ibu, saya minta doa suratul Fatihah karena salah satu siswa kelas 12 yang tadi jumlahnya 277, kemudian sekarang menjadi 276, yaitu atas nama Mbak Tania Rahmat Dewi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelas 12 IPS 2. Nah, oleh karena itu kami mohon hadiah Fatihah untuk Mbak Tania kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir saat ini sebelum saya melanjutkan apa yang saya sampaikan. Lima rodotillahi wali syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wali rohi khususon ila Ananda Tania Rahmat Dewi syai'ulillahi lahal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yang perlu kita sampaikan, sebelum COVID saya hanya bisa bertemu dengan putra-putri Bapak Ibu kurang lebih selama 2,5 bulan pada saat kelas 11 pada waktu itu, bulan Januari, Februari, dan setengah bulan di bulan Maret. Kemudian di sekitar pertengahan Maret akhirnya daring seluruhnya sampai detik ini. Kita belum pernah memasukkan siswa
dalam KBM sampai detik ini, sehingga daring. Tetap kita mengikuti regulasi baik dari pusat maupun daerah, kemudian di breakdown oleh Kakanwil maupun Kemenak. Kita harus patuh itu. Nah, karena di zona-zona tertentu memang tidak diperbolehkan. Nah, ini kita konsisten. Karena apa Bapak Ibu? Karena hampir 45% siswa kita keseluruhannya itu dari luar DIY. Sehingga kita tetap harus menjaga aman, kemudian imun kita juga bisa terjaga dan lain sebagainya. Nah, ini bukan karena apa-apa, kita patuh kepada pemerintah. Nah, ini. Kemudian yang kedua, yang perlu kita sampaikan, nanti mungkin akan disampaikan oleh narasumber, bahwa di bulan Januari kemarin dan terakhir tanggal 8 kemarin, kita di dalam pendataan PDSS, jadi pangkalan data sekolah dan siswa yang akan masuk ke perguruan tinggi negeri, khususnya jalur SMPTN. Maaf Bapak Ibu, dari pusat memang diberi jatah 40% madrasah. Nah, oleh karena itu di program IPA yang 151 kita ambil 40%, kemudian yang IPS 98 kita ambil 40%, kemudian yang PK 27 siswa kita ambil 40%. Nah, ini tidak bisa masuk semuanya karena memang aturan regulasinya demikian. Namun toh demikian, bila putra-putri Bapak Ibu tidak bisa masuk dalam 40% untuk jalur SMPTN, masih banyak jalur yang lain. SBMPTN, SEPAN PTKIN, kemudian jalur-jalur mandiri baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh narasumber. Nah, ini kami mohon maaf tentang ini karena memang regulasinya demikian. Kemudian kami juga merekomendasikan beberapa siswa untuk kuliah di perguruan tinggi di luar negeri. Yang saya sudah merekomendasikan ini, beberapa siswa ini minta rekomendasi untuk masuk di Turki. Di Turki Pak. Ini mudah-mudahan bisa lolos nanti. Kemudian ada yang di Inggris. Kemudian ada yang di Arab Saudi. Nah, setidaknya 3 negara ini saya merekomendasikan. Nah, mudah-mudahan yang kita rekomendasikan sesuai dengan ghirah semangat putra-putri Bapak Ibu untuk belajar di luar negeri untuk S1-nya ini bisa masuk seleksi dan di kuliah di sana. Ini harapan kita semuanya. Kemudian terkait dengan ujian Bapak Ibu. Nah, sebelum ujian kami sampaikan nanti ada TPHBS penjajakan hasil belajar siswa. Mestinya ini ditiadakan, tetapi karena DIY punya regulasi tersendiri terkait dengan ini, yang pada akhirnya nanti UN dan UMPNBK itu ditiadakan secara nasional, tetapi untuk DIY harus punya patokan untuk standar daerah istimewa Yogyakarta. Ini arahan dari Bapak Gubernur, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Dikpora. Nah, kemudian disampaikan kepada kita di madrasah dan sekolah. Nah, tentu ujiannya adalah mapel-mapel UN sebelumnya, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, kemudian fisika, kimia, biologi bagi jurusan IPA, kemudian ekonomi, sosiologi, geografi untuk jurusan IPS, kemudian ilmu hadis, ilmu tafsir, dan ilmu usul fikih untuk jurusan PK. Jadi 6 mata pelajaran itu yang akan di TPHBS-kan, yang insya Allah nanti tanggal 1 sampai tanggal 3 Maret secara daring. Nah, sehingga nanti putra-putri Bapak Ibu bisa mengikuti melalui HP Android maupun laptop dari rumah masing-masing. Tentu yang kita harapkan adalah satu kejujuran dari putra-putri Bapak Ibu, karena ini untuk melihat standar daerah istimewa Yogyakarta baik SMA maupun madrasah aliyah. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya terkait dengan ujian madrasah.
keputusan dari pusat bahwa UN ditiadakan di tahun ini. Kemudian diikuti oleh Kementerian Agama terkait dengan mata pelajaran agama yaitu UAM BNBK. Ini ditiadakan secara nasional. Tetapi ujian madrasah ini tetap karena untuk menentukan kelulusan dari putra-putri Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi nanti untuk penentuan kelulusan adalah ujian madrasah. Yang besok ini baru di Hotel Aston di Yogyakarta dari Kementerian Agama Pusat ini baru menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi terkait dengan mapel PAI dan bahasa Arab. Kalau mapel umum tentu kita merujuknya adalah Dinas Pendidikan atau Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, untuk yang mapel agama, PAI dan bahasa Arab baru hari ini, kemarin hari dan besok ini baru menyusun kisi-kisi terkait dengan SKL yang akan ditempuh oleh putra-putri Bapak Ibu semuanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu terkait dengan ujian madrasah ini, maka harus dipikirkan betul bahwa untuk bisa lulus dari madrasah, yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program madrasah terkait dengan KBM. Artinya putra-putri Bapak Ibu menyelesaikan keseluruhan KBM. Semester 1, 2 di kelas 10, semester 3, 4 di kelas 11, semester 5, 6 di kelas 12. Ini harus tempuh semuanya. Tidak boleh tidak. Nah, ini sebagai satu syarat untuk kelulusan. Kemudian memiliki nilai rapot semester 1 sampai 5. Nah, jadi di kelas 10, 11 dan 12 tapi baru semester 5. Semesternya belum. Kemudian memiliki NISN, nomor induk siswa nasional. Insya Allah tidak ada masalah ini. Kemudian yang keempat, mengikuti ujian madrasah. Nah, kalau tidak mengikuti ujian madrasah, maka tidak bisa kemudian diluluskan. Nah, oleh karena itu harapan kita semuanya di madrasah, jaga kesehatan, dan lain sebagainya, sehingga nanti pada saatnya nanti bisa mengikuti ujian madrasah yang itu akan menentukan kelulusan putra-putri Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kelima, nilai sikap harus baik. Tidak boleh C. Kalau C tidak diluluskan, maka harus baik. Nanti bisa dipirsani Bapak Ibu di rapot putra-putri Bapak Ibu di semester 1 sampai semester 5. Wah, ini anak saya baik semuanya. Ini artinya satu indikator sudah menentukan bahwa anak saya nanti bisa lulus begitu. Kemudian yang keenam adalah tentu nilainya adalah sesuai dengan KKM. Artinya batas minimal yang ditentukan oleh madrasah. Nah, 6 kriteria inilah yang nantinya menjadi syarat kelulusan putra-putri Bapak Ibu di kelas 12 ini. Kemudian Bapak Ibu semuanya, terkait dengan putra-putri Bapak Ibu menghadapi ke perguruan tinggi, tentu kita ada upaya-upaya. Ya, setidaknya nanti ketika yang tidak bisa mengikuti SMPTN atau mungkin tidak lolos SMPTN, maka kita upayakan betul sudah dari semester kemarin untuk tryout UTBK untuk menghadapi masuk ke perguruan tinggi yang disediakan oleh LTPMPT. Nah, itu harus ditempuh. Kalau tidak, maka tidak bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, ini kita berikan tryout beberapa kali, nanti bisa disampaikan oleh kurikulum, jadwal-jadwalnya, sampai nanti pelaksanaan UTBK. Nah, ini yang betul kita tempuh. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, harapan kami dari madrasah, dari 276 siswa ini, harapan kita bisa masuk perguruan tinggi semuanya 100%, baik melalui jalur SMPTN, SBMPTN, SEPAN PTKIN, kemudian jalur mandiri dan jalur lain yang diadakan oleh perguruan tinggi, baik negeri maupun
swasta. Tentu harapan kita putra-putri Bapak Ibu bisa masuk di perguruan tinggi negeri swasta yang favorit. Ini harapan kita. Karena itu menjadi satu aset bagi kita bahwa output dari MAN 3 Sleman betul-betul bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang diinginkan, yang favorit, baik negeri maupun swasta. Kemudian yang terakhir, nah karena dalam kondisi pandemi COVID seperti ini, tentu harapan kita semuanya, khususnya Bapak Ibu wali murid atau orang tua, betul-betul menjaga putra-putrinya di rumah. Ini harapan kita semuanya, supaya imunnya tetap terjaga, imannya juga tetap terjaga, sehingga nanti pada saatnya nanti ujian madrasah itu bisa mengikuti. Nah, ujian madrasah kemarin hasil rapat kepala-kepala madrasah secara terbatas yang menyelenggarakan SKS kemarin itu nanti diperkirakan ujian madrasah itu rentang waktunya 15 Maret sampai 10 April. 15 Maret sampai 10 April. Ini rentang waktunya. Nah, tapi nanti yang menentukan waktunya pasnya adalah dari Kanwil, dalam hal ini adalah bidang pendidikan madrasah. Kita tunggu saja, Pak. Kemudian pengumuman kelulusan nanti diperkirakan. Ini karena masih estimasi, diperkirakan itu tanggal 21 Mei. Nah, tanggal 21 Mei. Nah, pada saatnya nanti sebelum pengumuman, bila putra-putri Bapak Ibu akan masuk ke perguruan tinggi yang mensyaratkan putra-putri Bapak Ibu harus sudah mengikuti ujian sekolah atau ujian madrasah, tentu kami dari madrasah akan mengeluarkan surat keterangan sudah mengikuti ujian madrasah. Tapi belum sampai keterangan lulus karena belum kelulusan. Nah, pada saatnya nanti ketika sudah dinyatakan lulus dari madrasah dan ijazah belum turun dari pusat, maka kami akan memberikan surat keterangan lulus. Baru keterangan lulus dari madrasah jika diminta oleh perguruan tinggi pada saat putra-putri Bapak Ibu mendaftar di perguruan tinggi. Tentu masalah ijazah kita tidak bisa membuat sendiri, itu ada regulasi yang itu nanti dari pusat seperti apa. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah dimintai pendataan berapa ijazah yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah siswa kelas 12. Nah, yang paling akhir upaya kita Bapak Ibu supaya bisa mengantarkan putra-putri kita ke jenjang berikutnya, tentu upaya kami di madrasah kita lakukan semaksimal mungkin. Begitu juga dari kedua orang tua yang berada di rumah di dalam ini juga harus mendukung betul putra-putrinya untuk bisa ke perguruan tinggi, baik material maupun non material. Nah, ini yang diupayakan karena memang kewajiban untuk menyekolahkan pendidikan putra-putrinya adalah orang tua. Nah, ini yang perlu kita camkan baik-baik. Saya kira Bapak Ibu guru yang ada di sini juga punya putra-putri semuanya yang disekolahkan, baik ada yang disekolahkan di MAN 3 ini maupun di yang lain. Tentu upaya zahiran wa batinan, material maupun non material ini yang dilakukan. Nah, oleh karena itu secara ikhtiari mohon didorong untuk bisa belajar dengan baik putra-putri Bapak Ibu yang kelas 12 ini, di samping ikhtiar doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kemudahan, kelancaran di dalam menempuh pendidikan di MAN 3 ini sampai ujian madrasah dan lulus dan dimudahkan masuk ke perguruan tinggi. Yakin bahwa inna ma'al usri yusra. Satu kemudahan itu pasti ada kesulitan. Karena itu dua hal yang selalu beriringan. Inna ma'al usri yusra. Artinya bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Ini yakin bahwa Allah memberikan satu taklif, satu beban kepada
kepada hambanya tidak melebihi batas kemampuan hambanya. Nah, oleh karena itu usaha ikhtiari secara batin, kemudian ikhtiari secara zahir, kemudian doa secara batin ini tetap harus kita lakukan bersama-sama, baik dari Bapak Ibu semuanya di rumah maupun Bapak Ibu guru yang ada di madrasah. Kami sebagai orang tua yang kedua di madrasah tentu anak-anak atau putra-putri Bapak Ibu tetap kita doakan semoga berhasil di dalam menempuh pendidikan di Mandika ini dan pada saatnya nanti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan pada saatnya kelak menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses. Amin Allahumma amin. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam untuk Bapak Ibu orang tua semuanya yang barangkali dalam 1 tahun ini bertemu lewat Zoom meeting ini. Apabila ada kesalahan dan khilafan saat saya menyampaikan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kami haturkan pada Bapak Kepala Madrasah yang telah menyampaikan berbagai informasi penting buat Bapak Ibu semuanya terkait dengan dinamika yang harus dijalani para siswa kelas 12 untuk bisa meraih sukses PTN, juga tadi informasi tentang ujian yang itu harus menjadi agenda penting buat kita semuanya. Sekali lagi semuanya dalam rangka memberikan buat para siswa kelas 12 di Mandika Sleman. Sekali lagi kami aturkan terima kasih dan alhamdulillah sekarang yang tergabung di meeting ini ada 180 peserta. Yang baru rawuh kami aturkan selamat datang dan yang belum rawuh kita tunggu ya. Mudah-mudahan tetap bisa memenuhi kuota yang kita berikan. Seluruh orang tua siswa bisa hadir di acara ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan lanjut pada acara berikutnya, yaitu acara penting ini. Monggo Bapak Ibu kalau perlu disiapkan catatan-catatan, ditulis kalau perlu, karena biasanya terkait dengan kiat-kiat cara-cara meraih perguruan tinggi negeri. Baik, kita ikuti sekarang sosialisasi PTN. Untuk itu kepada Ibu Kepala BK Mandika Sleman, Ibu Faila Sufa SAG MPDI. Monggo Bu, waktu secukupnya kami berikan dan bisa dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Mandika Sleman, Bapak Ahmad Mustaqim SAGMA. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Mandika Sleman, ada Bapak Humas, Pak Abi Muharram, kemudian Pak Toha selaku kurikulum, dan Bapak Wakil Kepala yang lainnya yang kami hormati, serta Bapak Ibu Wali Kelas yang kemarin sudah berjuang dengan sekuat tenaga mendampingi siswa dan siswi dalam penentuan eligible maupun dalam pengisian PDSS. Dan tak lupa kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang insya Allah pada kesempatan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Betul Bapak Ibu kita harus bahagia gitu walaupun kondisinya di tengah pandemi seperti ini, kemudian di rumah si putra-putrinya ngumpul, kemudian harus mendampingi putra-putrinya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Jadi Bapak Ibu,
dan Bapak Ibu merasakan bagaimana menjadi guru. Nah, ini menjadi guru yang sejati karena pendidikan jati yaitu di rumah masing-masing. Alhamdulillah Bapak Ibu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita semuanya masih sehat ya. Banyak orang yang berjuang melawan Covid, insya Allah Bapak Ibu semuanya dengan menjaga tadi protokol kesehatan, insya Allah kita ikhtiar untuk menghindar dari COVID-19 ini dan insya Allah semuanya selamat. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita bersama beliau di surga nantinya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini saya selaku guru BK, bukan kepala BK, kalau di BK tidak ada kepala Abi Muharram. Barangkali saya hanya yang tua Bapak Ibu karena Pak ada yang kemarin Pak Nasabun sudah pensiun. Nah, saat sekarang untuk BK balik ke saya. Pada kesempatan ini, insya Allah nanti kita sharing atau dari kami BK nanti akan mensosialisasikan program sukses PTN tahun 2021 yang selama ini kami sudah mendampingi siswa kelas 12 sebetulnya sudah sejak kelas 10 ya. Tetapi untuk program yang intensif ini sudah kita mulai sejak semester 1 dari sosialisasi bagaimana memilih perguruan tinggi, kemudian bagaimana merencanakan karir masa depan, kemudian bagaimana cara sukses masuk perguruan tinggi baik yang negeri di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Begitu juga dengan yang perguruan tinggi swasta, tetapi juga favorit atau memang tidak kalah dengan yang negeri. Itu sudah kami lakukan pendampingan, pembimbingan, konsultasi melalui daring, baik kita lakukan secara Zoom umum begini Bapak Ibu, selalu terjadwal di hari Senin bersama dengan siswa kelas 12, kemudian kami lanjutkan dengan diskusi kelompok melalui WA atau video call ataupun Google Meet. Ya, kita memanfaatkan media yang ada dengan segala keterbatasan, tetapi anak-anak alhamdulillah senantiasa berkonsultasi ya, berkonsultasi. Jadi mereka sudah menyiapkan sejak semester pertama kemarin. Namun demikian karena perencanaan karir ini memang bukan perkara yang mudah. Ya, bukan perkara yang mudah, tetapi juga bukan yang sulit jika memang kita siapkan. Sehingga anak-anak sampai saat ini pun masih setiap hari japri, ya, setiap bangun, setiap habis subuh itu, guru BK, saya dan Pak Angga, selalu update ya, atau membuka chattingan-chattingan dari siswa yang konsultasi terkait dengan pilihan prodi. Supaya apa ya, kita menyiapkan melayani siswa memang tidak bisa bertemu atau bertatap muka, yang mana biasanya kalau tidak ada pandemi seperti ini anak-anak itu sudah berbondong-bondong Bapak Ibu ya ke BK gitu. Ke BK itu mereka sudah, kalau sudah semester 2 itu ruang BK itu sudah dipenuhi sama anak-anak begitu ya, tetapi saat ini ruang BK-nya kosong gitu ya, hanya guru-guru BK saja, itu pun juga bergantian. Tapi tidak mengapa anak-anak masih mewarnai atau selalu konsultasi melalui daring. Nah, kemudian yang berikutnya, memang di dalam pilihan prodi ini atau pilihan perguruan tinggi ini, kami mengajak anak-anak untuk merencanakan sebaik-baiknya. Jangan sampai apa yang direncanakan atau mungkin apa yang mereka cita-citakan itu tidak tercapai kan begitu, nggih. Namun demikian anak-anak juga saya ajak untuk mendarat gitu ya, karena kadang-kadang ketika mereka diajak yuk kita bercita-cita yang setinggi langit begitu ya, sehingga kadang-kadang tinggi tetapi mungkin sesuatu yang itu tidak bisa atau mungkin belum
atau belum sesuai dengan passionnya ya, atau mungkin sesuai dengan keinginannya gitu. Ada juga siswa yang konsultasi ini pilihan PTN ataupun pilihan prodinya itu masih negosiasi dengan orang tua. Nah, ini juga ada gitu ya, berbagai macam memang permasalahan atau kasus yang didiskusikan oleh siswa kepada orang tua begitu. Nah, anak-anak memang dalam pemilihan program studi dan PTN kami mengajak untuk menganalisa data. Ya, menganalisa data karena dari data itu sudah menunjukkan passionnya atau bakat minatnya begitu. Jadi anak-anak tidak bisa kemudian kamu mencari atau akan menekuni suatu bidang yang memang itu bukan passion kamu. Nanti kamu akan mengalami kesulitan, nggak bisa masuk, nggak bisa keluar gitu ya. Gitu. Nah, di dalam pilihan prodi ini dari sejak kemarin sampai saat ini anak-anak juga selalu menganalisis dari nilai raport, kemudian mereka menganalisis dari passing grade yang ada di perguruan tinggi, melihat kuota ataupun peluang, kemudian dan daya tampung. Nah, dari situlah kemudian anak-anak akan mendapatkan gambaran bagaimana saya memilih program studi maupun PTN. Dan PTN di sini tidak hanya perguruan tinggi ini tidak hanya di negeri atau dalam negeri ataupun melalui jalur-jalur SNMPTN saja, tetapi banyak jalurnya. Nah, ini yang nanti akan kami sharingkan kepada Bapak Ibu supaya apa? Ketika nanti selesai acara ini ataupun mungkin sudah dimulai kemarin, Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan putra-putrinya untuk mengambil keputusan. Mengambil keputusan kira-kira kamu akan merencanakan kuliahmu ke depan itu kemana gitu. Karena apa yang mereka rencanakan saat ini menentukan apa yang akan mereka lakukan setahun yang akan datang begitu. Nah, izin share dulu ya Bapak Ibu. Saya share materi dulu. Oke. Sudah nampak nggih Bapak Ibu? Ya, baik. Nah, kami akan menyampaikan sosialisasi Mayoga Sukses PTN 2021. Kami selalu mengajak anak-anak targetkan 2021 ini Anda menjadi mahasiswa. Ya, jadi jangan sampai Anda punya pikiran, saya kuliah besok saja. Sekarang saya mau ini, mau itu, begitu. Saya mau istirahat dulu, jangan. Walaupun kondisinya di tengah pandemi seperti ini, ayo kita selalu memotivasi diri kita. Tahun 2021 ini, kalian atau siswa semuanya atau kelas 12 semuanya wajib kuliah, jangan sampai ditunda begitu. Justru kita memanfaatkan mumpung kondisi seperti ini kita bisa berupaya, entah yang sudah ada pembiayaannya atau belum, entah nanti yang akan keterima di jalur masuk perguruan tinggi apapun harus kita ikhtiarkan. Seperti itu yang kami lakukan kepada anak-anak supaya anak-anak apa? Sudah ada gambaran, dia sudah punya impian gitu. Saya akan masuk ke perguruan tinggi apa begitu. Jadi dia tidak bercita-cita untuk gap year atau untuk kuliah tahun depan. Jadi tahun ini ditargetkan mereka sudah masuk ke perguruan tinggi. Nah, yang pertama yang akan kami sampaikan, karena ini terkait dengan panitia seleksi masuk perguruan tinggi, yaitu LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Ini yang pertama dari Senam PTN. Nah, kemarin sudah dilakukan penentuan kuota ya oleh panitia LTMPT. Ini bukan yang menentukan, bukan dari sekolah, tetapi dari LTMPT. Tadi sudah diaturkan oleh Bapak Kepala, bahwasannya dari jumlah total siswa kita mendapatkan kuota 40% karena akreditasinya A. Nah, dari kuota tersebut IPA jumlahnya 61, IPS 40, keagamaan 11. Nah, dari sini kemudian langkah-langkahnya ya untuk Senam PTN. Yang
pertama penentuan kuota, kemudian yang kedua penentuan siswa eligible. Eligible ini dari 40 siswa itu atau berdasarkan pemeringkatan oleh sekolah, ya, itu siswa eligible. Kemudian setelah itu kami umumkan kepada siswa dari jumlah total siswa 40%-nya atau siswa eligible-nya. Kemudian selanjutnya dilakukan pengisian PDSS dan alhamdulillah sebelum tanggal 8 Februari kemarin sudah finish, sudah finalisasi, kemudian pas tanggal 8 kita sudah selesai ya, walaupun di sekolah lain atau LTMPT masih memberi kesempatan lagi sampai tanggal 10 Februari. Tetapi bukan kerja keras tim baik dari wali kelas, kemudian kurikulum, kemudian BK dan tim IT, alhamdulillah pengisian PDSS sudah diakhiri sebelum tanggal 8. Nah, untuk selanjutnya nanti di tanggal 15 Februari 2001 ini, nanti anak-anak harus sudah mulai mendaftar senam PTN. Nah, sebelum tanggal ini, dari mulai kemarin, anak-anak sudah mulai mendaftar akun. Ya, akun ini sudah ditutup tanggal 1, kemarin sudah kami dampingi bersama dengan wali dan tim IT. Mereka sudah mendaftar akun LTMPT, bahkan semua siswa sudah mendaftar, walaupun yang di luar senam PTN sebetulnya baru dibuka tanggal 7, tetapi ketika mereka mencoba mendaftar, mereka sudah bisa mendaftar akun LTMPT. Karena syarat mendaftar SNMPTN harus memiliki akun LTMPT. Nah, kemudian sebelum nanti anak-anak mendaftar, nah ini ada jeda waktu sebelum tanggal 8 berarti masih dalam minggu ini kami betul-betul menghimbau kepada siswa. Silakan Anda konsultasikan ya, walaupun kemarin sudah dikonsultasikan, sekarang betul-betul Anda putuskan saya mau kuliah di mana, saya mau memilih prodi di mana. Ya, yang dipilih adalah prodinya dulu. Saya mau memilih prodi di mana, perguruan tingginya di mana, begitu. Karena biasanya anak-anak selalu berbondong-bondong hanya pada satu perguruan tinggi di Yogyakarta, ya, yang kuotanya sedikit begitu, atau yang tinggi sekali, gitu, nggih. Walaupun ini untuk senam PTN berdasarkan rapot, ya anak-anak kami himbau, yuk kita melihat rapotmu dulu. Kemudian nanti passionmu di mana, baru Anda menentukan prodinya di apa, kemudian perguruan tingginya apa, baik yang di Yogyakarta ataupun di luar Jogja. Anak-anak atau siswa kelas 12 senantiasa kami dampingi untuk selalu literasi atau betul-betul melihat peluang, ya, peluang yang tinggi itu di prodi apa, perguruan tingginya mana, baik itu di Jogja ataupun di luar Jogja, silahkan begitu. Jadi dalam memilih prodi di senam PTN ini jangan hanya berdasarkan keinginanmu saja, tetapi ya dalam memilih ini harus betul-betul berdasarkan bekalmu itu sampai di mana. Bekal ini artinya karena ini kan berdasarkan rapot dari semester 1 sampai semester 5, maka mereka sebetulnya bekalnya ada di mana, itu yang digunakan untuk mendaftar senam PTN. Nah, seandainya mereka memilihnya itu tinggi, ya nanti barangkali masih bisa diupayakan di SBMPTN gitu ya. Seandainya ini kita tidak mau mendoakan sebetulnya, nggih. Seandainya nanti memang di jalur senam PTN belum beruntung begitu, karena memang bersaingnya itu se-Indonesia. Dan supaya di sekolah itu anak-anak tidak bersaing sendiri dengan temannya di dalam memilih prodi, misalkan contoh kasus ini di jurusan IPA misalkan, anak-anak berbondong-bondong di program studi misalkan di teknik gitu nggih, di teknik di fisika begitu. Nah, anak-anak IPA ada 3 orang lebih di teknik fisika atau di satu perguruan tinggi. Nah, ini kami dampingi betul supaya apa? Mereka dalam pemilihan prodi ini tidak bersaing dulu dengan temannya satu sekolahan gitu. Maka dari mulai kemarin kami sudah membagikan penjajakan gitu atau share Google Form gitu untuk memantau apakah betul prodi yang kamu pilih ini tidak bersaing sendiri dengan teman-temanmu.
Karena kalau bersaing nanti yang kalah akan nilainya yang rendah begitu. Nah, ini selalu kami pantau supaya apa? Mereka melihat peluang yang ada di perguruan tinggi. Padahal peluangnya itu banyak sekali begitu. Tapi biasanya anak-anak itu berbondong-bondong hanya kepada 1-2 program studi. Nah, ini mohon kerjasama dari Bapak Ibu orang tua supaya apa? Menanyakan kepada anak. Kita hidup di era yang berbeda dengan Bapak Ibu, nggih. Jadi putra-putranya ini akan menghadapi era revolusi industri, nggih, Bapak Ibu, 4.0. Di situ banyak pekerjaan yang mengalami disrupsi, tetapi juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang lahir gitu ya, yang baru ya, apalagi terkait dengan industri atau digitalisasi. Nah, ini kita harus peka membaca peluang sampai di sana. Jangan sampai mohon maaf orang tua merekomendasikan putra-putrinya yang hidup di era revolusi industri ini tetapi sama seperti merekomendasikan dirinya waktu itu, gitu nggih. Boleh dibilang kadang-kadang kita sama anak ini seperti ekspektasi kita, gitu ya. Kita boleh berharap terhadap anak, tetapi anak juga hidup di era sekarang yang tentunya eranya berbeda dengan kita dulu. Nah, ini Bapak Ibu juga harus bijaksana, nggih, bijaksana di dalam mengambil keputusan bersama dengan anak gitu. Jika anak punya keputusan, barangkali anak punya perencanaan memilih perguruan tinggi A, ya Bapak Ibu barangkali perlu menanyakan reasoningnya atau alasannya apa, kira-kira kedepannya bagaimana, peluangnya seperti apa, gitu supaya apa? Ya anak-anak itu biasanya punya keinginan tinggi, tetapi kita sebagai orang tua akan mengontrolnya, tetapi bukan tadi apa nggih istilahnya mengintimidasinya atau apa nggih menghalang-halangi gitu. Enggak usah ke sini. Ini nanti mau jadi apa? Ya, seperti itu. Tetapi kita perlu mengarahkan memang karena bagaimanapun yang lebih berpengalaman adalah kita sebagai orang tua. Nah, ini terkait dengan SNMPTN nggih. Jadi mulai tanggal besok anak-anak akan mendaftar karena ini waktunya hanya beberapa hari, kira-kira ada 9 hari, maka anak-anak memang harus berjuang. Biasanya terkait dengan server LTMPT, nggih. Jadi biasanya anak-anak itu sudah mendaftar seperti ini, kemudian tidak bisa disimpan permanen atau bagaimana. Nah, seperti itu. Nanti untuk teknisnya kami akan selalu berkomunikasi dengan siswa gitu supaya dalam pemilihan mendaftar SNMPTN ini tidak terjadi kekeliruan. Nah, selanjutnya, nah ini tahap-tahapannya sudah kita lalui. Kita berdoa bersama semoga nanti tanggal 22 Maret anak-anak bisa diterima. Dan untuk tahun yang sekarang Bapak Ibu berbeda dengan tahun yang kemarin. Ketika anak-anak nanti diterima di SNMPTN, anak-anak wajib untuk mendaftar atau daftar ulang. Karena beberapa tahun lalu ada beberapa siswa ketika keterima di SNMPTN tapi dia rasanya kurang sreg, kemudian dia daftar SBMPTN lagi. Nah, yang diterima di SNMPTN ini ditinggalkan, gitu. Sehingga berikutnya sekolah mendapatkan surat dari perguruan tinggi, ya, dari UGM, dari UNY itu menyampaikan ini kenapa kok siswanya keterima tetapi tidak registrasi, gitu. Biasanya sekolah berikutnya atau adik-adiknya itu akan kena blacklist. Nah, tahun yang sekarang sistemnya sudah dirapikan. Jadi ketika siswa mendaftar SNMPTN, kemudian keterima, siswa wajib untuk daftar ulang, tidak boleh ditinggalkan. Nah, seperti itu. Nah, ketika anak-anak sudah diterima, kemudian untuk SBMPTN-nya langsung ditutup, dikunci, mereka tidak bisa mendaftar. Nah, ini bagi yang keterima, ya. Jadi keterima wajib registrasi atau daftar ulang, sehingga mereka tidak punya akses lagi untuk mendaftar SBM. Tetapi bagi yang belum keterima masih punya kesempatan untuk mendaftar SBMPTN. Sehingga walaupun saat ini 40% dari siswa kelas 12 sudah masuk eligible, ya yang masuk eligible tadi, mendapatkan kesempatan SNMPTN, mereka kami himbau untuk memanfaatkan betul, memilih prodinya juga betul-betul prodi yang sesuai dengan perencanaan karirnya. Namun demikian, siswa dan siswi juga perlu menyiapkan untuk mendaftar UTBK.
Ya, jadi mereka ada plan banyak begitu nggih. Mana nanti yang berpeluang gitu. Ya, kita hukumnya probabilitas di mana kita banyak melempar yaitu nanti akan muncul banyak peluangnya begitu. Nah, sehingga anak-anak selalu kami himbau, selalu kami arahkan untuk mengikuti tryout UTBK ya yang sudah diselenggarakan di sekolahan. Ini UTBK ini juga disiapkan mulai dari kemarin-kemarin. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya informasi terkait dengan SBMPTN. Nah, gambaran jalur dan kuotanya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, untuk SNMPTN memang tidak sebanyak SBM, Bapak Ibu, untuk peluangnya, nggih. Jadi 20% SNMPTN itu, 20% minimum. Nah, kemudian minimumnya ini 40%, ya. Kalau mandiri ini maksimumnya memang 30%. Nah, mandiri ini memang tidak banyak justru, ya. Nah, SBM ini yang memang lebih banyak gitu, sehingga siswa-siswi kami itu lebih banyak memang di SBMPTN, ya. Kenapa? Anak-anak itu berjuangnya luar biasa. Walaupun di SNMPTN itu mungkin dia belum beruntung begitu, tetapi ketika nanti mereka berjuang di SBMPTN atau di jalur mandiri, alhamdulillah mereka juga akan diterima begitu, karena boh piye caranya mereka itu langsung ibaratnya apa ya, effortnya itu luar biasa begitu ya untuk mengejar pokoknya saya harus kuliah tahun ini begitu. Nah, ini untuk persentase jalurnya. Nah, kemudian untuk informasi terkait dengan SBM, nanti akun LTMPT-nya sudah dimulai 7 Februari ini bagi anak-anak atau bagi siswa yang nanti akan mendaftar SBMPTN. Namun demikian, anak-anak kemarin juga sudah mendaftar akunnya. Nah, kemudian untuk pendaftaran UTBK dan SBM ini akan dimulai nanti bulan Maret. Oke, jadi nanti bulan Maret akan mulai pendaftarannya. Jadi setelah fix 24 Februari kami mendampingi siswa-siswi masuk di SNMPTN. Berikutnya kami akan mendampingi siswa yang akan mendaftar SBMPTN. Jadi konsultasi bagaimana memilih prodi, bagaimana memilih perguruan tinggi itu sama seperti SNMPTN gitu ya, kami pendampingannya, sehingga anak-anak nanti akan berbondong-bondong untuk Japri begitu nggih, untuk Japri bersama kami begitu untuk mereka mendaftar di UTBK. Nah, kalau pembiayaannya Bapak Ibu di SNMPTN itu memang gratis, nggih. Kalau di SBM ini nanti akan dikenai biaya. Biayanya kemarin kalau tidak salah 300, nggih, nanti akan saya buka kembali. Itu ada pembiayaannya, nanti kami akan sosialisasikan secara langsung dengan siswa bagaimana mendaftar UTBK maupun SBMPTN. Kemarin kami hanya menyampaikannya sekilas saja karena banyak sekali yang harus kami sampaikan kepada siswa. Nah, untuk pelaksanaan ujiannya ini ada 2 gelombang, tentunya sampai saat ini belum ada sosialisasi. Kalau kemarin memang barangkali tidak memungkinkan online offline, biasanya online tetapi dengan pantauan ya, dengan pantauan secara ketat. Mungkin dari LTMPT pun pasti akan ada sistem yang sudah dikelola, sudah ditentukan sehingga menentukan kevalidan dari ujian UTBK ini. Kemudian sebelum dimulai, jadi antara SNMPTN dan SBMPTN, pengumuman SNMPTN itu tanggal 22 Maret, tetapi SBMPTN sudah dimulai 15 Maret. Sehingga ketika anak-anak tidak berhasil atau belum beruntung di SNMPTN, mereka langsung bisa mendaftar SBMPTN. Karena waktunya setelah pengumuman atau masih dalam kurun waktu setelah pengumuman SNMPTN. Tapi ini nanti pengumumannya untuk SBMPTN masih nanti tanggal 14 Juni. Kita berdoa semuanya anak-anak diterima di SNMPTN ataupun di SBMPTN, bahkan di Mandiri juga bisa. Sehingga kami mengarahkan kepada anak-anak ketika ada kesempatan mendaftar ke perguruan tinggi, silakan manfaatkan. Terlepas dari itu SNMPTN atau SBM ataupun Mandiri ataupun mungkin yang lainnya, itu silakan siswa dan siswi akan mendaftar. Nah, selanjutnya ini tadi sudah untuk info pendaftarannya. Nah, ini untuk UTBK-nya, Bapak Ibu, untuk materinya.
ini anak-anak juga sudah tahu, banyak juga siswa yang sudah mengikuti les, bahkan di sekolah sendiri juga ada tambahan untuk persiapan UTBK. Nah, kemudian ini ada tes, ini ada TPS, kemudian dan TKA. Ya, untuk kelompok ujiannya saintek, sosio maupun campuran. Nah, ini perlu kami sampaikan, anak-anak IPA ataupun IPS ini boleh memilih campuran. Nah, kalau yang SNMPTN tadi, anak-anak tidak disarankan ya oleh panitia LTMPT itu tidak disarankan anak untuk lintas jurusan. Tetapi kalau di UTBK silahkan. Kalau memang anak-anak mau lintas jurusan, misalnya dari IPA mau ke IPS, ataupun mendaftar duanya, ada mendaftar IPA dan IPS, yaitu mendaftarnya di jalur campuran gitu ya. Nah ini anak-anak sudah kami informasikan dan beberapa siswa juga sudah konsultasi, bahkan sudah mengambil keputusan ketika nanti yang saya SBM, saya akan lintas jurusan. Biar kita layoutnya dia, Dek. Jadi mohon bisa di mute Bapak Ibu, mohon kerjasamanya. Nah selanjutnya, terkait dengan SBMPTN seperti itu Bapak Ibu, nanti akan kami jelaskan secara rinci, secara untuk teknis pendaftarannya kepada siswa langsung. Nah sekilas terkait dengan beasiswa KIP, ya ini sudah mulai dilaunchingkan juga untuk KIP. Kemarin sekilas kami sampaikan kepada siswa. Dan informasinya sudah kami share juga kepada siswa. Nanti ini biasanya bersamaan ya untuk beasiswa bagi siswa yang memang untuk tahun ini mungkin secara pembiayaan ada kesulitan ya, karena di tengah pandemi seperti ini barangkali bisa mendaftar di beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Secara teknis nanti supaya anak-anak akan berkomunikasi langsung dengan BK. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, selain ada jalur SNMPTN, SBMPTN, nah di tahun sekarang ada jalur namanya SNMPN. SNMPN itu jalur politeknik Bapak Ibu. Jalur politeknik di sini jalur yang D3. Kalau yang jalur D4 sudah masuk di SNMPTN. Jadi oleh panitia atau LTMPT sudah dipilah-pilahkan. Yang jalur D4 atau vokasi gitu bisa masuk di SNMPTN, tetapi yang khusus D3, Politeknik D3 ini bisa masuk ke SNMPN atau Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Ini juga tahun ini dikelola oleh LTMPT. Dan untuk timeline-nya seperti ini juga sudah kami sampaikan kepada siswa. Kemudian kami juga sudah melakukan penjaringan, tetapi nampaknya siswa-siswi rata-rata tidak berminat di D3, ya. Ternyata mereka banyak berminatnya di jalur S1 maupun D4 gitu. Karena sudah kami infokan, kemudian kami jaring melalui grup khusus SNMPN, tetapi tidak ada saat ini belum ada yang mendaftar. Nah selanjutnya ya untuk timelinenya, banyak daftar politeknik yang ada di Indonesia kami juga sudah sampaikan kepada siswa ya, baik yang ada di Yogyakarta maupun di luar Jogja ya. Namun memang kemarin anak-anak baru mendaftar itu justru di Poltekkes ya, karena kemarin ada jalur PMDK Poltekkes yang menggunakan rapot. Jadi anak-anak IPA itu banyak yang mendaftar ke sana. Baik yang di Yogyakarta maupun di luar Jogja itu juga banyak. Itu sudah dimulai dari kemarin, anak-anak sudah minta rekomendasi, kemudian minta perankingan, dan sudah kami layani untuk siswa. Nah selanjutnya Bapak Ibu, tadi sudah kami sampaikan beberapa jalur. Nah ini untuk jalur yang SEPAN PTKIN, Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Jadi ini khusus untuk UIN, IAIN, kemudian STAIN. Nah, di jalur ini memang ada juga yang program studi atau prodi di
UIN maupun UIN ya, terutama di UIN di seluruh Indonesia, masuknya bisa melalui SNMPTN maupun SBM, khususnya jalur atau prodi yang umum ya, yang soshum, kemudian yang sains gitu, memang masuknya melalui SNMPTN maupun SBM. Akan tetapi yang khusus untuk jalur-jalur agama ataupun prodi-prodi agama, ada jalur khususnya Bapak Ibu. Jadi di jalur SEPAN UMPTKIN. Nah, kemarin juga sudah kami sampaikan kepada siswa, ada 90 siswa yang mendaftar, karena ini tidak semuanya mendaftar di PTKIN, sudah kami jaring, ada sekitar 90, dan saat ini sedang menyusul PDSS-nya, tetapi memang belum kami finalkan. Barangkali nanti ada beberapa siswa yang sebelum kami finalisasi, nah ini nanti bisa mendaftar. Oh, sudah, untuk jumlahnya sudah 90, namun kita masih menunggu untuk pendaftaran atau waktu berikutnya. Nah, selain SPAN PTKIN di UIN ataupun di perguruan tinggi agama Islam, ini juga akan membuka jalur UMPTKIN, artinya ujian mandiri, yang waktunya juga nanti banyak nggih, biasanya banyak gelombangnya begitu, tidak hanya sekali saja. Sehingga anak-anak selalu kami himbau untuk selalu update jalur-jalur perguruan tinggi, baik yang SNMPTN, SBM, SEPAN maupun di SNMPN tadi. Nah, selain itu Bapak Ibu, ada beberapa siswa juga yang merencanakan kuliahnya di jalur kedinasan. Ya, jalur kedinasan ini juga sudah kami sampaikan kepada siswa kelas 12, jalur-jalur kedinasan yang ada di Indonesia, seperti STAN, STIS, kemudian STSN, STIN, AKMIL, kemudian AAL, AAU, AKPOL, IPDN, STTD, STPI, STM kaki. Nah, namun demikian ini perencanaan anak-anak masing-masing ya. Kemudian untuk tahun ini sudah ada informasi dari STAN bahwasannya nanti STAN akan, kalau tahun kemarin tidak ada penerimaan atau mengalami moratorium, untuk tahun ini STAN akan mengadakan pendaftaran tetapi menggunakan nilai UTBK, sehingga anak-anak yang mau mendaftar STAN nanti harus mengikuti pendaftaran di UTBK, karena hasil UTBK ini bisa untuk mendaftar STAN, sehingga sebelum ujian tentunya anak-anak harus menyiapkan bekal terlebih dahulu. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan jalur-jalur. Sebagaimana tadi sudah diaturkan oleh Bapak Kepala, memang perencanaan anak atau siswa itu berbagai macam Bapak Ibu. Ada yang merencanakan studi di dalam negeri, ada juga yang memang di luar negeri, seperti tadi di Turki, kemudian ada juga di Inggris kemarin mencari beasiswa itu, kemudian begitu juga dengan di Arab Saudi, bahkan ada juga yang di Arab Saudi ini ada berbagai macam ya. Informasinya juga ketika ada informasi sudah kami sampaikan kepada siswa secara umum ya Bapak Ibu. Monggo setelah ini Bapak Ibu bisa menanyakan langsung kepada putra-putrinya, menanyakan terkait dengan perencanaan karir di masa yang akan datang. Sehingga mereka kita harapkan memang betul-betul menjadi pengganti kita, generasi penerus kita, dan dia betul-betul akan berjuang untuk merencanakan karir ini dengan persiapan yang sungguh-sungguh. Bahkan kami menyampaikan memang zona 1 bulan, beberapa bulan ini, dari mulai Januari sampai bulan Juni ini memang tidak nyaman. Tetapi tidak nyamannya sekarang ini untuk kenyamanan besok. Gitu. Anda memilih yang mana? Sekarang ini Anda mengorbankan waktunya untuk yang lainnya. Misalkan tadi, biasanya anak-anak, kalau yang putra itu arahnya ke game, yang putri biasanya arahnya ke sosmed. Gitu. Nah, ini waktunya habis ya, habis untuk nge-game, dan habis untuk sosial media. Nah, ini selalu kami sampaikan setiap kami mengadakan Zoom dengan anak-anak gitu atau dengan siswa kelas 12. Supaya apa? Mereka juga mempersiapkan diri betul. Nah, bagi siswa kelas 12 yang di asrama juga kami adakan secara pendampingan khusus juga begitu. Ini juga sekalian kami sampaikan setiap malam Jumat begitu anak-anak asrama juga ada pendampingan secara khusus begitu karena terkait dengan persiapan mereka masuk ke perguruan tinggi.
Demikian Bapak Ibu, barangkali ada tanggapan ataupun mungkin ada masukan, kami selalu menerima masukan dari Bapak Ibu untuk panggil demi yang terbaik untuk anak-anak kita semuanya. Terima kasih. Sebelum kami akhiri, monggo kita adakan dialog maupun sharing, masukan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Monggo, Abi, kami aturkan kembali waktunya. Baik, terima kasih Bu Faila yang sudah memberikan paparan luar biasa terkait dengan sosialisasi, senam PTN, SBMPTN, kemudian juga ada SNMPN, ada PTKIN, wah luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sudah mencatatnya. Yang penting digarisbawahi tadi adalah monggo Bapak Ibu memotivasi putra-putrinya. Eranya sekarang ini dalam bulan-bulan ini anak-anak akan tadi dikatakan Bu Faila mungkin harus kerja keras, pandai-pandai mencari peluang agar bisa masuk di perguruan tinggi negeri. Bapak Ibu terima kasih yang sudah menulis pertanyaan di kolom chat. Akan saya tanyakan beberapa hal pada Bu Faila, nanti mohon bisa memberikan tanggapan. Yang pertama tentu materi yang disampaikan Bu Faila, Bapak Ibu, nanti filenya akan kita kirim melalui grup WA, grup WhatsApp orang tua siswa atau wali siswa, melalui wali kelasnya masing-masing. Sekaligus nanti Bapak Ibu bisa juga konsultasi dengan Bapak Ibu wali kelas. Yang kedua, Bapak dan Ibu, di kolom chat saya sudah menampilkan juga nomor HP-nya Bu Faila. Nomor HP-nya Bu Faila selaku Kepala BK Mayoga. Di situ saya tulis 0812 2747 6675. Nggih, saya ulangi nggih bagi yang mau menulis. Nomor HP dari Ibu Faila 0812 2747 6675. Bisa dipakai untuk konsultasi seperlunya dengan Ibu Faila. Baik, ada pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan Bu Faila, yaitu dari Ibu Rini Hastuti. Untuk mendaftar, Bu Faila, untuk mendaftar SBMPTN atau senam SNMPN mungkin juga UMPTKIN itu dilakukan siswa secara mandiri atau secara kolektif lewat madrasah. Nah ini monggo satu itu dulu dijawab sambil saya mencoba merekap pertanyaan yang lain. Monggo Bu Faila. Ya, terima kasih Abi. Pertanyaan dari Bu Rini, terima kasih Bu Rini, pertanyaan yang sangat bagus untuk supaya nanti ada gambaran. Ada beberapa jalur yang memang harus didaftarkan oleh sekolahan atau oleh madrasah. Tadi seperti kalau senam PTN jelas itu yang melakukan pendaftaran harus dari sekolahan, walaupun nanti anak-anak akan input masing-masing. Anak-anak, jadi setelah kami melakukan PDSS, kemudian nanti anak-anak akan mengisi masing-masing. Akunnya sudah, kemudian nanti anak-anak akan mengisi pendaftaran masing-masing. Walaupun diisi masing-masing, tetapi mereka juga akan selalu kami pantau pendaftarannya sampai di mana, kemudian prodinya apa saja, begitu supaya betul-betul anak-anak ini terbimbing di dalam pemilihan program studi. Kemudian begitu juga terkait dengan SNMPN, karena langkahnya tadi sama, SNMPN itu juga sama, anak-anak mendaftar dulu ke sekolah, kemudian nanti sekolah akan mengisikan PDSS berdasarkan yang mendaftar, kemudian dilakukan pemeringkatan juga berdasarkan yang mendaftar, karena kami sudah melakukan pemeringkatan di seluruh PDSS ataupun mungkin data rapot siswa secara umumnya ini juga sudah dilakukan pemeringkatan. Nah, ini lebih mudah tinggal nanti karena sifatnya SNMPN itu tidak semua siswa mendaftar, maka kami buka pendaftaran saja Pak Ibu.
Jadi kami share pendaftarannya, kemudian anak-anak silakan mendaftar masuk ke dalam grup ini. Nanti akan kami tindak lanjuti. Begitu pula dengan SPAN PTKIN. SPAN PTKIN juga demikian, karena tidak semua siswa mendaftar di SPAN PTKIN. Maka dari jumlah siswa 277 yang mendaftar SPAN PTKIN, ya, yang untuk agama Islam tadi, jumlahnya ada 90, ya, 90 ini. Nah, dari 90 itulah nanti kami akan mengisi PDSS-nya sesuai dengan permintaan panitia. Baru setelah mengisi PDSS, anak-anak nanti akan memilih program studinya, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau SBMPTN, karena SBM ini sifatnya mandiri, karena anak-anak juga harus membuka akun, kemudian nanti di situ harus membayar ke bank. Setelah mendaftar di bank nanti akan diberi PIN, baru dari PIN itu untuk mendaftar atau memilih program studinya. Ini dilakukan masing-masing oleh siswa, tetapi tetap dalam dampingan oleh BK. Jadi anak-anak tidak kami lepas, Bapak Ibu, jangan khawatir, kami selalu mendampingi mereka. Sampai saat ini ada juga alumni-alumni atau mungkin yang gap year tahun 2020 yang mereka akan mendaftar tahun ini juga kami dampingi. Jadi BK memiliki grup-grup alumni banyak Bapak Ibu, setiap tahun kami memiliki grup alumni. Setiap ada informasi perguruan tinggi selalu kami linkkan ke sana. Supaya apa, harapan kami siswa-siswi atau alumni yang kemarin belum sempat diterima, mereka masih mau ikhtiar di tahun ini akan mendaftar lagi. Seperti itu, sehingga untuk SBM ini murni dari siswa sendiri yang mendaftar, tetapi dengan pendampingan oleh BK supaya nanti terarah, mereka memilih prodinya pun juga akan terarah. Demikian Bu Rini untuk pendaftarannya. Begitu juga dengan yang UMPTKIN, nanti anak-anak juga akan mandiri. Pokoknya anak-anak lebih pintar Bapak Ibu, daripada dia lebih pintar IT, untuk mendaftar mereka lebih pintar dibanding guru BK-nya, gitu ya. Mungkin juga mereka lebih pintar dibanding Bapak Ibu gurunya, Bapak Ibu, Nah, biasanya mereka lebih pintar. Demikian Bapak Ibu. Monggo Abi Muharram. Ya, terima kasih Bu Faila. Sudah sangat jelas nih Bapak Ibu terkait pendaftaran jalur yang ditanyakan. Nanti ada bagiannya yang didaftarkan madrasah, tapi ada juga yang harus mandiri. Baik, sebelum ke pemateri berikutnya, Alhamdulillah Pak Toha sudah masuk di Zoom di Mayoga Juara. Saya akan coba tanggapi beberapa pertanyaan dulu yang mungkin bisa saya jawab. Sekaligus nanti mohon Bapak Kepala Madrasah memberikan jawabannya. Satu dulu ini pertanyaan dari Bunda Balkis. Kakak Balkis kan posisi masih di Jayapura. Mengenai pengumuman hasil nanti apa perlu ke Jogja atau hasil dikirim pada WA orang tua. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kebijakan madrasah saat ini seperti yang disampaikan Bapak Kepala Madrasah tadi, segala sesuatunya masih melalui daring, masih pakai media sosial. Jadi nanti terkait pengumuman apapun, tidak ada yang belum ada niat untuk mengundang Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali orang tua maupun siswa hadir di madrasah. Semuanya masih daring karena memang harus mentaati protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik. Ini kemudian pertanyaan mungkin Nyun Sewu Bapak Kepala Madrasah yang bisa memberikan kebijakan. Pertanyaannya dari Nyun Sewu Pak Kasidin. Assalamualaikum. Kepada pihak madrasah yang terhormat, mohon ada perlakuan khusus bagi siswa kelas 12, khususnya yang ada di asrama, untuk bisa masuk dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan datang membawa hasil rapid test, agar mendapat bimbingan yang maksimal. Menika pripun Bapak Kepala Madrasah mungkin bisa memberikan penjelasan terkait dengan permohonan dari orang tua ini. Monggo Bapak Kepala Madrasah. Terima kasih Pak. Nah, terkait dengan Ananda yang berada di asrama, kemudian ingin di asrama, tentu itu nanti akan tetap di lingkungan madrasah. Maka
tetap kita mengikuti regulasi Bapak. Nanti kalau misalnya kita memasukkan sebagian kemudian diketahui oleh gugus COVID kabupaten maupun provinsi, nah itu kami yang ditegur. Nah, tentu dari segala penjuru dalam arti madrasah kemudian di asrama kita belum berani untuk memasukkan para siswa ini. Nah, sehingga dengan berat hati, tapi sebenarnya kami ingin sebenarnya rindu Pak dengan putra-putri Bapak Ibu semuanya kelas 10, 11, 12 ingin bertemu sebenarnya. Nah, cuman dalam kondisi seperti ini walaupun harus ada rapid test dan sebagainya, tapi kalau kita ketahuan bahwa kita memasukkan anak, nah ini akan menjadi sorotan. Nah, ini yang baru bisa jawaban kami, tapi nanti tetap kita akan diskusikan terkait dengan hal ini. Tapi sampai detik ini memang belum diperbolehkan untuk memasukkan putra-putri Bapak Ibu baik di madrasah maupun di asrama. Saya kira itu jawaban saya Pak. Barangkali tidak memuaskan, tapi ya itulah regulasi yang harus kita ikuti. Karena nanti kita akan ditegur betul. Apalagi ini madrasah negeri. Nah, kecuali yang di pondok pesantren, itu artinya di pondok pesantren yang memiliki madrasah, artinya di swasta. Nah, di situ siswanya itu diakukan sebagai santri yang mengikuti, kalau kita mengikuti dikmat, tetapi kalau pondok pesantren nanti mengikutinya adalah di PK Pontren, jadi beda ranah. Nah, ini persoalannya di situ. Nah, kalau pondok pesantren punya madrasah ini diperbolehkan atas nama santri. Nah, tapi yang menangani bukan dikmat tapi PK Pontren. Tetapi ketika ada madrasah di dalamnya ada asrama, maka di situ ranahnya dikmat, dan selama ini belum diperbolehkan kalau ranahnya di pendidikan madrasah yang ada asramanya ataupun tidak ada asramanya. Nah, saya kira itu jawaban saya Pak. Mungkin mohon maaf kalau ketika tidak memuaskan, karena tetap kita mengikuti regulasi dari dikmat dari Kanwil dalam hal ini. Matur suwun. Baik. Terima kasih Bapak Kepala Madrasah sudah memberikan jawaban nggih Bapak Ibu. Aduh, yang punya putra-putri yang harusnya di pesantren PPMU memang aduh gimana nih di pondok kok akhirnya di rumah juga gitu nggih. Oke, enggak apa-apa Bapak Ibu enggak masalah karena memang regulasi nggih. Sebenarnya kita di awal Januari kemarin sudah mencoba mendesain pengennya mengadakan KBM tatap muka terbatas, tetapi sekali lagi karena kemudian Jogja ada PPKM juga diperpanjang hingga hari ini belum bisa, ya kita tetap mengikuti regulasi. Baik Bapak Ibu, pertanyaan cukup banyak di chat, tapi sebelum kita jawab, nanti sebagian langsung akan dijawab lewat sosialisasi ujian ya. Ini adalah Pak Toha sudah siap. Ada pertanyaan terkait untuk kelas 12 itu tryout UTBK-nya diselenggarakan berapa kali misalnya. Ini dari Bu Indira. Kemudian juga ada yang bertanya, bisa nggak Mantiga memfasilitasi lintas jurusan anak IPA tapi pengen ke IPS untuk mungkin daftar senam PTN-nya. Apakah Bapak Ibu guru IPS bersedia membantu misalnya? Insya Allah akan dijawab oleh Pak Toha. Mari kita dengarkan Bapak Ibu sosialisasi ujian, tapi waktunya sudah mau zuhur, mudah-mudahan tidak menabrak zuhur. Untuk itu kepada Pak Toha disilahkan, monggo. Langsung aja, mendekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk enggak? Bisa didengar suara saya Bapak Ibu? Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Bisa. Saya akan menyambung apa yang sudah disampaikan Bapak Kepala Madrasah, namun sebelumnya saya mohon maaf karena baru selesai urusan dari Balai Dikmat Kabupaten Sleman.
Baik, Bapak Ibu. Kami sampaikan terkait rangkaian ujian kelas 12. Beberapa mungkin tadi sudah disampaikan Pak Kepala Madrasah. Jadi ujian kelas 12 rangkaiannya akan dimulai dengan tes penjajakan hasil belajar atau sering disebut TPHBS yang semula akan dilaksanakan 1-9 dengan tatap muka, namun ternyata sudah dievaluasi, sudah dikaji, akhirnya akan dilaksanakan TPHBS itu tanggal 1-3 Maret dengan sistem daring. Nah, tetap dari rumah masing-masing. Jadwal nanti akan segera kita share, ini sudah kita terima. Nah, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan ujian praktek. Ujian praktek yang prinsipnya di sini adalah portofolio siswa. Mungkin siswa ada yang sudah punya karya di media, punya karya hasil lomba, itu bisa diajukan sebagai ujian praktek. Nah, bagi yang tidak punya, nanti memang kita akan gunakan secara khusus untuk ujian praktek ini. Kemudian yang kedua, bentuk yang lain ujian praktek PAI yang pendidikan agama adalah nanti akan siswa-siswa kita minta untuk rekaman bacaan Al-Qur'annya. Rekaman bacaan Al-Qur'an yang nanti akan kita siapkan waktu dan durasinya harus selesai kapan nanti akan kita siapkan. Kemudian ujian madrasah akan berlangsung ditetapkan di DIY ini rentangnya nanti, jadi rentang waktu ya, rentang waktunya antara 15 Maret sampai 10 April. Nah, biasanya nanti di rentang waktu itu kita akan menggunakan waktu sekitar 12 hari. Nah, kemudian jadwal dan sebagainya nanti segera kita share ke putra putri Bapak Ibu, karena pada siswa ini nanti akan kita jadwalkan secara rutin untuk daring, Zoom ya, sesuai jadwalnya, dan mungkin akan kita tambah selain hari Senin bersama BK, nanti akan ada tambahan lain Zoom untuk kelas 12 terkait ujian maupun konsultasi pembimbingan masuk perguruan tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tidak terasa memang sudah kelas 12 anak-anak kita, dan memang termasuk informasi perkiraan pengumuman pun sudah disampaikan kepada kita, itu diperkirakan kelulusan dari madrasah itu berkisar tanggal 21 Mei 2021. Itu sudah dinyatakan selesai. Dan untuk bulan Maret bahkan pengumuman senam PTN pun sudah disampaikan, tadi sudah di agenda Bu Faila sudah disampaikan. Nah, semua proses ujian yang kita jalani, keputusan sampai saat ini adalah online, jadi tidak ada tatap muka. Nah, oleh karena itu monggo putra-putrinya Bapak Ibu dibimbing betul di rumah masing-masing. Jadi kita memantau dari madrasah, Bapak Ibu membimbing, mendampingi di rumah masing-masing agar betul-betul berjuang melawan kejenuhan. Jadi anak-anak kita saat ini memang sudah masuk di masa-masa yang harus berjuang dengan kejenuhan. Nah, oleh karena itu, monggo nanti banyak hal yang mungkin perlu dikomunikasikan. Kami dari kurikulum, humas, BK maupun dari wali kelasnya masing-masing siap untuk selalu mendampingi via Zoom atau online. Jadi memang saat ini anak-anak kita memang berjuang belajar lebih merdeka ya. Namun karena lamanya waktu itu kemudian nanti memang kemudian sampai pada titik kejenuhan. Dan inilah yang harus betul-betul kita antisipasi. Justru di saat-saat menjelang ujian ini kita harus menjaga stamina dan kesehatan anak kita agar tetap bisa fit, bisa senang untuk tetap belajar. Kemudian Bapak Ibu, kalau tadi ada pertanyaan terkait persiapan ujian ya, jadi persiapan ujian kita ini kita padukan. Jadi persiapan ujian sekaligus persiapan tes masuk perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu kita sudah kerjasamakan tryout UTBK kita ini 10 kali Bapak Ibu.
Jadi sudah terlaksana ini 3 kali ya. Nanti rapot pun nilai dari tryout UTBK itu akan kita sampaikan kepada siswa dan orang tua. Nah, oleh karena itu monggo, karena memang pelaksanaan tryout ini di luar jam belajar, jadi setelah jam 12 sampai 12 malam memang itu durasinya, sehingga nanti silakan mengambil waktu 2 jam lah, 2 kali 60 menit sekitar itu, antara setelah duhur sampai nanti menjelang tidur. Itu mengambil waktu itu untuk tryout UTBK. Dan sudah terjadwal 10 kali. Monggo ini dimanfaatkan betul, karena memang soal yang sudah kita siapkan di sana itu sudah insya Allah disusun oleh para pakarnya, sehingga insya Allah keakuratannya sangat tinggi. Dan nilai pun sudah kita analisis ya, jadi selain betul salah biasa ada, nilai sudah kita analisis berdasar indeks respon teori atau IRT seperti yang dibutuhkan oleh UTBK skornya. Skornya itu skor dari hasil IRT namanya. Nah, oleh karena itu monggo ketika ada kesulitan, ada yang ragu, bisa komunikasikan dengan Bapak Ibu wali kelas, dengan Bapak Ibu guru yang terkait, atau bisa konsultasi ke Kuiper yang memang sudah menyediakan di sana. Jadi setiap tes tentu kemudian ada kunci dan pembahasannya, dan mohon ini betul-betul dimanfaatkan. Kemudian Bapak Ibu, terkait adakah layanan lintas minat, jadi UTBK kita ini melayani sekaligus bisa 2 program. Ya. Jadi makanya dilaksanakan dalam waktu 4 hari. Jadi hari pertama itu tes bakat scholastik, kemudian hari kedua itu tes kemampuan sains, hari ketiga IPS itu, dan itu IPA IPS-nya bisa diikuti oleh siswa yang dari lintas jurusan. Nah, oleh karena itu ketika memang menginginkan untuk itu, yang penting konfirmasikan saja dalam pendaftaran itu. Ketika misalnya di IPA sekaligus nanti IPS, ya berarti tryout-nya silahkan diikuti dua-duanya. Di hari kedua dan ketiganya itu ikut semua. Dan ketika Anda mendaftar di akun Kuiper yang sudah kita sediakan itu, insya Allah akan terlayani. Dan ketika nanti menemukan mungkin kesulitan atau mungkin kekurangan materi dan sebagainya, nanti bisa dikonfirmasikan, konsultasikan dengan BK, dan nanti akan dihubungkan dengan Bapak Ibu pengampu mata pelajaran. Karena memang untuk mata pelajaran yang diujikan pada UTBK tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu. Nah, saat ini 4 mata pelajaran jurusan itu masuk kembali di materi UTBK, sehingga memang kemudian melibatkan materi yang lebih banyak. Saya kira itu yang bisa kita tambahkan Bapak Ibu. Nanti selengkapnya jadwal detail akan segera kita kirim, meskipun nanti ada perubahan, karena memang jadwal resmi itu belum ada yang dari provinsi. Itu baru jadwal rentang waktu yang diberikan. Sehingga nanti akan kita sesuaikan dengan daerah tentunya. Namun sebagai persiapan, kita sudah lakukan persiapan itu agar nanti tidak terlalu mepet waktunya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi Bapak dan Ibu penjelasan sosialisasi ujian dari Pak Toha, sekaligus sudah menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan berapa kali tryout, kemudian juga bisa lintas jurusan dan seterusnya, sudah kita berikan jawabannya. Bapak Ibu mungkin ada di antara peserta, orang tua atau wali yang ingin bertanya langsung lewat Zoom ini, disilahkan. Saya buka kesempatan bagi yang ingin bertanya langsung selain yang ada di chat. Kalau di chat masih ada 2 pertanyaan yang belum kita jawab. Orang tua, ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dengan menghidupkan mic-nya, silahkan. Belum, nggih? Baik, kalau belum ini ada pertanyaan untuk Bu Faila, juga untuk saya berarti ya, dari Ibu Asih Mulyanti. Ya, halo, ada yang ingin bertanya? Halo? Ada yang bertanya Bapak Ibu?
Enggak, nggih. Terkait ini pertanyaan untuk Bu Faila, ini minta gambaran kakak-kakak kelas yang sudah lulus kemarin tahun lalu diterima kuliah di mana saja. Ya ini sebetulnya kalau seperti ini pertanyaannya jawabannya sangat luas nih Bapak Ibu ya, karena siswa kita menyebar di berbagai perguruan tinggi negeri, baik di Jogja, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat, karena memang tadi siswa Mantika itu 40% lebih dari luar Jogja. Jadi banyak di antara mereka yang juga kuliahnya kembali di provinsinya masing-masing. Ini bahkan ada yang di luar negeri dan seterusnya. Intinya Bapak Ibu jangan khawatir tentang anak saya bisa kuliah di kampus negeri mana. Bebas Bu, bebas. Bisa pilih dimanapun insya Allah. Sesuai dengan tentu persyaratan yang dibutuhkan. Yang kedua Bapak Ibu, simpel saja yang dijawab karena waktu. Minta penjelasan tentang jaminan kelulusan siswanya di Mantiga sekarang ini karena masa pandemi. Bapak Ibu juga jangan khawatir tentang jaminan kelulusan siswa-siswi kelas 12 di sini, di Mayoga. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah tentang syarat lulus dari Mayoga, dari madrasah ini. Asal 6 syarat tadi Bapak Ibu, sudah menyelesaikan KBM 6 semester, memiliki nilai rapot 5 semester, punya NISN, lalu nanti ikut ujian madrasah, lalu nilai sikap dan kepribadiannya minimal B, ditambah nilainya itu semuanya tuntas KKM, insya Allah lulus insya Allah. Maka untuk menjamin itu, monggo Bapak Ibu konfirmasi ke wali kelas dari sekarang. Apa yang kurang dari siswa saya? Apa yang kurang dari putra-putri kami sehingga waktu yang ada ini bisa dipakai untuk mencukupi proses dari Mantiga. Termasuk tadi dari Pak Toha, nanti akan ada ujian praktek ya Bapak Ibu, khususnya PAI atau mapel tertentu yang semuanya daring. Nah itu harus on time, diberi tugas ujian prakteknya, semuanya daring, tentu pengumpulannya on time agar tidak molor-molor sehingga kesulitan bagi kami untuk memberikan nilai pada para siswa. Itu Bapak dan Ibu sekalian, lalu masih ada satu lagi nih siswa. Dalam rangka menghadapi ujian dari Bapak Maskur Al-Farisi. Terima kasih Pak Maskur dan semua yang sudah bertanya. Mohon ada upaya untuk mensupport dari Mayoga yang bersifat moral seperti banyak sholat tahajud dan lainnya. Oh ya, ini bagian dari sukses ujian nasional, sukses ujian dan sukses PTN ya Bapak ya. Nanti kita akan giatkan gerakan spiritual anak-anak ya, untuk lebih giat sholatnya, lebih giat ngajinya, lebih giat doanya, syukur lebih giat sedekahnya atau membantu orang lain. Nanti tentu kerjasama dengan orang tua ini. Tanpa bantuan orang tua kami pasti kewalahan. Karena anak-anak posisinya sekarang semuanya bersama dengan orang tua atau wali siswa. Gitu. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya yang kita bisa cari ini. Sekali lagi saya beri satu kesempatan bagi yang ingin bertanya. Karena waktu sudah menjelang zuhur. Mungkin kalau ini Bapak yang ada di Papua di sana malah sudah zuhur. Iya, Assalamualaikum Pak. Oke. Baik. Bapak siapa dari mana ini? Saya Mulyanto dari Prambanan Klaten, Bapak. Oh, Jen. Monggo Pak Mulyanto. Hanya bertanya saja untuk yang tadi sudah ada pertanyaan dari ada beberapa tersebar di PTN mana saja nggih. Paling tidak mohon informasi misalkan ada 10 besar lulusan Mayoga itu di mana sih? Nah, itu mungkin sebagai gambaran kita untuk pemilihan misalkan kemarin dengan program studi dan universitas yang ada. Ngoten Bapak, nggih. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun. Nanti insya Allah kami akan berikan file Bapak Ibu, informasi data alumni yang diterima kuliah di tahun lalu. Nanti kami kirim lewat WhatsApp grup orang tua insya Allah Jadi nanti kami akan berikan data alumni tahun lalu yang keterima di perguruan tinggi negeri
Jawabannya insya Allah melalui grup WhatsApp orang tua. Ngoten nggih Pak Mul nggih. Insya Allah nggih. Oke. Menambahi Nggih, Abi. Bapak, matur nuwun, nggih. Oke, Bu Faila dari BK mau nggak mau nambahin? Nggih. Terkait dengan data alumni, siswa-siswi sebetulnya sudah kami berikan data, nggih. Karena kemarin beberapa siswa juga minta data alumni yang keterima di SNMPTN karena terkait dengan bimbingan belajar. Sehingga sebetulnya data sudah ada di siswa Bapak Ibu, sudah kami share secara umum, kemudian anak-anak ataupun siswa-siswi yang kelas 12 juga sudah punya nggih, kecuali memang mereka tidak mendownload gitu. Jadi monggo nanti misalkan menghendaki data tersebut karena memang tadi sudah diaturkan sama Abi Mukarram, memang alumninya tersebar nggih, tersebar, ada yang di Jakarta juga ada, di luar juga ada. Kalau prosentasenya memang dari tahun ke tahun dinamis Bapak Ibu, tidak sama nggih. Namun demikian secara data real sebetulnya sudah kami share. Namun demikian jika memang orang tua menghendaki, tadi seperti yang diaturkan Abi, nanti akan kami share ulang, baik dari data tahun kemarin ataupun sebelumnya nanti bisa kami jadikan satu gitu. Terima kasih Abi. Baik, terima kasih tambahannya Bu Faila. Jadi Bapak Ibu kuncinya monggo komunikasi orang tua dengan putra-putrinya lebih digiatkan lagi agar segala informasi yang dibutuhkan Bapak dan Ibu, juga anak-anaknya, putra-putrinya sama-sama memiliki sehingga nanti bisa mengambil keputusan bersama. Orang tua ridho, putra-putrinya ridho untuk memilih jurusan, memilih fakultas, bahkan memilih perguruan tinggi negeri. Itu butuh keridhoan dua-duanya, orang tua dan para siswa. Baik, gini Bapak Ibu, anak-anak sekarang, para siswa itu memang biasanya punya pendirian, punya azam yang sangat kuat untuk memiliki idealisme pilih perguruan tinggi. Monggo itu didampingi putra-putrinya. Saya sedikit cerita, Bapak Ibu, putri saya tahun lalu juga alumni Mayoga. Putri saya ikut ujian itu sudah sejak dari senam PTN, SBMPTN, PTKIN, ujian mandiri itu kita lakukan, anak saya ikuti semuanya. Tapi satu hal, nyun sewu, putri saya itu kekeh dinasihati, tak saya nasihati itu sulit banget. Kenapa? Karena pengennya hanya satu, hanya pengen kuliah di teknik informatika. Kalau itu enggak ya baru mikir nanti. Maka seluruh program yang perguruan tinggi negeri diikuti oleh putri saya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena saya juga melihat nilainya, lihat prestasinya, itu 4 kali putri saya menangis. Melihat pengumuman jalur ini belum keterima, nangis. Daftar lagi yang ini enggak keterima lagi di teknik informatika, nangis lagi. Sampai 4 kali. Baru ujian mandiri yang terakhir, pilihan terakhir. Saya minta, Dek, jangan nomor satunya jangan teknik informatika. Teknik informatikanya kamu taruh pilihan nomor 2. Baru yang nomor 1 kau ganti juga teknik tapi bukan informatika. Lalu saya suruh milih teknik geomatika, Bapak Ibu. Alhamdulillah baru yang kelima itu keterima putri saya, alhamdulillah. Dan diterimanya di teknik geomatika, bukan di teknik informatika yang sejak awal kekeh pengennya itu. Ini pengalaman penting Bapak Ibu, monggo nanti putra-putrinya didampingi betul, melihat peluang oke, idealisme oke, tapi juga harus mengukur kemampuan siswa, potensi siswa. Kadang kalau anak-anak itu dinasihati oleh Bapak Ibu guru BK itu, iya Pak, iya Pak, iya Pak. Tapi ketika ngisi PDSS tadi, pilihan, itu kita terlena, tahu-tahu milih tinggi-tinggi yang kadang-kadang tidak rasional. Akhirnya nanti anak baru harus ikut ini, dan seterusnya. Gitu nggih Bapak Ibu. Ini pengalaman berharga saya share buat Bapak Ibu. Alhamdulillah juga akhirnya anak saya diterima di perguruan tinggi negeri, tapi tadi bukan pada pilihan yang utama. Walaupun sekarang juga enjoy insya Allah. Begitu nggih Bapak Ibu, waktunya sudah zuhur. Terakhir yang ada pertanyaan dari Papua, untuk tryout jangan malam-malam Pak. Oh mboten Pak.
tryout itu bisa milih waktu kok, nggih, karena memang di Papua itu 2 jam lebih cepat dari Jogja. Waktunya bisa milih karena itu dibuka 24 jam. Jadi silakan dipilih sesuai jam yang pas dengan situasi kondisi baik di waktu Indonesia bagian timur, bagian tengah maupun waktu Indonesia bagian barat. Mungkin begitu nggih Bapak dan Ibu sekalian, acara kita siang hari ini sudah terdengar kumandang azan, tapi lebih afdal lagi kalau di sesi akhir ini kami mohon closing statement dari Bapak Kepala Madrasah sekaligus barangkali memberikan doa menuju suksesnya para siswa sukses PTN. Ngoten, sebelum kami tutup, monggo Bapak Kepala Madrasah bisa memberikan closing dan memberikan doa untuk sukses PTN untuk putra-putri kita bersama. Monggo Pak Kepala. Terima kasih Pak Muharram, Bapak Ibu semuanya yang hadir di via Zoom ini. Acara sudah selesai dan insya Allah informasi terkait dengan masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta favorit sudah disampaikan oleh narasumber, terkait dengan ujian disampaikan oleh wakil kurikulum dan yang lainnya. Mudah-mudahan informasi ini bisa kita terima dengan baik. Yang ini adalah informasi-informasi yang memang dari perguruan tinggi dan dari Kementerian Agama. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan kelulusan tadi, mohon diikuti Bapak Ibu putra-putrinya, syarat-syaratnya insya Allah bisa lulus dari MAN 3. Asal syaratnya tadi diikuti dengan baik, insya Allah. Saya yakin nilai-nilai putra-putri Bapak Ibu sudah bagus-bagus, tetapi jika nanti tidak mengikuti ujian madrasah, nah ini maka harus mengikuti semuanya. Oleh karena itu, sejak dini pokoknya dijaga imunnya, dijaga keamanannya dan lain sebagainya, karena putra-putri Bapak Ibu berada di samping Bapak Ibu semuanya, sehingga yang tahu persis kondisi saat ini sampai nanti bulan Maret dan April adalah Bapak Ibu orang tua di rumah masing-masing. Kemudian yang ketiga terkait dengan ini, maka usaha kita tentu tidak hanya zahiriyah tetapi batiniah akan kita lakukan. Begitu juga di rumah, tadi misalnya sholat tahajud, duha dan lain sebagainya, mohon betul-betul diperhatikan karena tidak hanya secara zahir saja kemampuan pikir, tetapi ada doa-doa orang tua dan doa-doa Bapak Ibu guru ini bisa mempermudah jalan putra-putri Bapak Ibu semuanya untuk meraih kesuksesan di masa depan. Saya berharap pertemuan ini tidak hanya kali ini, barangkali nanti menjelang ujian di bulan Maret atau apa, tidak hanya sekedar seri ini, tapi saya ingin kita doa bersama secara Zoom meeting nanti. Nah, ini yang saya harapkan. Artinya usaha batinnya juga kita tempuh secara bersama-sama dengan Bapak Ibu orang tua. Nah, syukur-syukur bisa dengan anak-anak. Nah, nanti bisa diatur Zoom-nya dari madrasah seperti apa. Karena kalau 276 kali 2, kemudian Bapak Ibu guru semuanya ini kemungkinan lebih dari 500 atau 600-an. Nah, ini kita upayakan itu untuk doa bersama, ataukah dengan orang tua terkhusus, ataukah dengan anak-anak terkhusus, sehingga usaha secara batiniah tetap kita lakukan. Karena bagaimanapun semuanya sudah melalui takdirnya masing-masing. Tugas manusia adalah berikhtiar. Ketentuan akhir ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mudah-mudahan pertemuan ini membawa barokah, membawa berkah dan menjadi amal soleh kita semuanya. Saya kira demikian Pak Muharram, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala sudah memberikan closing dan support pada kita sekalian. Bapak Ibu, kuncinya mari kita tetap optimis, jaga kesehatan putra-putri kita, juga jaga kesehatan Bapak Ibu semuanya dengan mentaati protokol kesehatan. Kemudian Bapak Ibu, terkait kalau ada informasi yang kurang jelas atau kurang banyak, silakan nomor HP Ibu Faila tadi dicatat, kemudian juga nomor HP-nya Bapak
apakah kurikulum Bapak Toha sudah kami share di chat. Silahkan dimanfaatkan untuk komunikasi dengan beliau-beliau. Insya Allah kami siap. Sekali lagi Mayoga siap mendampingi putra-putri Bapak Ibu sekalian. Karena itu bagian dari kewajiban kami memberikan layanan terbaik buat putra-putri Bapak Ibu sekalian. Mayoga itu madrasah para juara. Kami berharap, berkeinginan, berdoa mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu semuanya nanti menjadi juara, menjadi pemenang di tengah keluarga Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan semuanya menjadi anak yang soleh. Baik, Amin. nama pribadi, bila ada salah khilafnya mohon dimaafkan. Mari Bapak Ibu kita akhiri pertemuan yang penuh manfaat ini dengan bersama-sama membaca tahfidz dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaih. Terima kasih Bapak Kepala Madrasah, Bapak Toha, Bapak Ibu Faila, dan segala mereka. Tak lupa terima kasih kepada seluruh peserta Bapak Ibu Wali kelas semuanya. Salam sehat selalu. Laksanakan taat 5M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Bapak Ibu sedaya. Terima kasih. Matur suwun. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Anissa, terima kasih Bu Nihaya, Bu Hafid, Bunda Balkis, terima kasih. Rika, terima kasih Bu Suci, Bu Manda, Pak Syukur, terima kasih. Pak Iswan Jono, terima kasih nggih, Ibu Senja, Pak Endro, Bu Kasih, terima kasih. Terima kasih banyak Pak semuanya. Siapa yang masih ini? Pak Kuswanto, terima kasih. Pak Nur Salam, terima kasih. Bu Ana. Terima kasih Pak semuanya. Pak Sugiri, Pak Suryadin, terima kasih. Pak Suhaili, Bu Musriah, Bu Zakia, Bu Mira, terima kasih. Bu Maratut, terima kasih. Pak M. Atut Ma'ruf, terima kasih. Nggih. Pak Sukamto, terima kasih. Luar biasa ini. Bu Esti Wahyuni, terima kasih. Bu Umi, Pak Tetap benar. Ini buat badhe rampung ngapunten. Oke, terima kasih semuanya. Tidak bisa kami sapa karena kami harus meramaikan sholat jamaah di masjid. Terima kasih. Kita live ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.